selamat kepada Pak Al-Maki. Karya yang keberapa Pak Al-Maki bisa kita bedah di sini, dan saya juga mendapat penghormatan dari bos saya langsung di LP2M ini untuk membedah buku beliau yang berjudul Nabi-Nabi Nusantara. Ada dua pesan umum yang saya sampaikan di buku itu. Pertama, bahwa buku ini sangat penting untuk kita baca, terutama karena dari buku Pak Al-Maki itu kita bisa menguak sisi religiusitas Islam Indonesia atau Islam Nusantara. Sebenarnya dua hal ini harus kita pisahkan, karena kalau kita bicara Indonesia dengan Nusantara itu cakupannya sudah berbeda. Kalau Nusantara mungkin kita harus juga melibatkan Asia Tenggara yang lain, dan cakupan budaya keagamaan yang akan kita tulis pun mungkin bisa lebih luas dari sekedar Indonesia. Dan mungkin Pak Makin agak terbatas pada wilayah Indonesia, dan Indonesia mungkin lebih banyak terjawab. Nah, religiusitas Indonesia itu atau Nusantara itu sangat khas, sehingga menyuguhkan agama-agama yang ada atau keyakinan, kepercayaan yang pernah singgah di Indonesia. Jadi kalau orang bilang Indonesia itu adalah taman sari dari agama-agama, apapun yang singgah di Indonesia, dia akan pernah mengalami hidup di situ. Saya sering mengatakan ke mahasiswa saya, kalau kamu kesulitan nulis skripsi, udahlah kamu buat padepokan saja. Kamu beli jubah di pasar Beringharjo, beli peci, kemudian kamu ngomong bahwa saya pernah didatangi oleh malaikat Jibril, dan kamu mengatakan bahwa saya diutus sebagai nabi. Itu walaupun mungkin sebentar saja Anda bisa populer, punya pengikut, ya, gak masalah, yang penting Anda pernah mengalami jadi nabi. Nah, itu karena religiusitas Indonesia yang sangat khas, sehingga orang bilang taman sari agama-agama, agama apapun bisa singgah di situ. Dan sinkretisme juga sangat kental dengan religiusitas Islam Nusantara itu. Nah, tetapi kekhasan dari religiusitas Indonesia ini menarik menjadi sebuah studi dalam perspektif apapun, karena dia berhadapan dengan politik keagamaan negara yang tidak memihak kepada religiusitas yang khas Nusantara. Ini catatan saya pertama secara umum, nanti saya sampaikan uraiannya. Yang kedua, urgensi dari buku Pak Al-Maki ini adalah gaya bertutur dalam dia menulis buku ini. Mungkin kalau saya di antropologi ini sudah sangat familiar dengan gaya apa yang disebut dengan etnoreligio. Jadi ini sebenarnya gambaran tentang potret karya etnografi keagamaan. Dan Pak Makin membidiknya melalui model yang disebut dengan etnografi kritis. Mungkin kalau dalam studi etnografi kita bisa membagi 3 model etnografi yang disebut dengan etnografi realis, kemudian yang disebut dengan etnografi kritis. Yang saya sendiri membaginya menjadi 2, etnografi yang evokasi, sekedar menyampaikan suara-suara dari bawah, suara dari orang-orang terpikir. Yang kedua, yang etnografi kritis yang sampai kepada advokasi. Saya nggak tahu Pak Makin menempatkannya di, kalau kita melihat sekarang Pak Makin juga banyak menjadi saksi meringankan untuk kasus-kasus penodaan, penistaan agama, ini mungkin diarahnya ke etnografi kritis yang advokasi. Nah, ini yang saya tangkap dari buku Pak Al-Maki. Ya, sekarang kita mengurai tentang kenapa kajian tentang tentang gerakan keagamaan baru ataupun aliran kepercayaan yang tumbuh, dan ini juga diulas di bukunya Pak Al-Maki ketika dia ingin mengeksplorasi tentang nabi-nabi yang ada di Indonesia itu, terutama dia hubungkan dengan maraknya aliran-aliran kepercayaan yang tumbuh setelah masa kemerdekaan. Nah, kenapa
kajian-kajian semacam ini selalu menarik. Pertama, tadi bahwa Indonesia itu punya ciri khas religiusitas yang unik tadi, taman sari agama-agama. Yang kedua, bahwa ada dikotomi. Kalau kita bicara tentang agama di Indonesia itu, walaupun secara antropologis sebenarnya tidak berbeda keduanya. Jadi Undang-Undang Dasar pasal 29 mengatakan agama dan kepercayaan, kan begitu. Dan di situ ada dikotomi bahwa agama itu sendiri dan kepercayaan itu sendiri. Dan ketika kita sampai kepada kebijakan publik muncul persoalan, misalnya hanya agama yang bisa masuk di KTP dan seterusnya. Ini yang menarik, sehingga masalah tentang religiusitas Indonesia itu selalu menarik untuk kita teliti. Nah, kemudian yang lainnya yang menjadikan buku ini sangat penting, bahwa pengakuan terhadap agama atau aliran baru atau agama-agama baru itu selalu menjadi hal yang sensitif di Indonesia. Mengingat apa? Mengingat adanya hegemoni dari apa yang disebut dengan official religion atau agama-agama resmi. Negara hanya mengakui 6 agama resmi: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, secara apa ya? Dari sisi antropologis mungkin tidak masalah karena agama dan keyakinan itu sama saja. Tetapi teologi agama-agama besar, agama-agama monoteis itu menghegemoni aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia ini. Nah, ini akibatnya setiap perkembangan agama-agama baru yang ada di Indonesia itu menjadi selalu sensitif. Kemudian yang kedua, tipologi religiusitas orang Indonesia itu adalah religiusitas komunal. Urusan agama sebagai urusan kolektif. Atau tanda petik, mungkin asas gotong royong inilah yang kemudian membuat segala sesuatu itu kita tarik ke wilayah komunal, kolektif. Dan agama bukan menjadi wilayah privat. Nah, ini yang menonjol sehingga setiap kebijakan yang menyinggung wilayah agama, padahal agama itu selalu diimajinasikan sebagai urusan-urusan yang bersifat kolektif, maka selalu terjadi ketegangan, termasuk persoalan Lia Eden ini. Nah, politik keagamaan pemerintah dalam bukunya Pak Amakin ini kurang memihak pada aliran baru, kepercayaan, agama lokal, dan seterusnya. Dan yang perlu kita catat, etnografi kritis yang digunakan sebagai perspektif dalam bukunya Pak Amakin ini juga mengajarkan kita, sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin di tingkat S1 perlu belajar bagaimana kita menggunakan model pengamatan terlibat di dalam kita meneliti religiusitas masyarakat. Walaupun sayang sekali Pak Al-Makin tidak menggunakan apa yang disebut dengan pengamatan ekstrim atau naturalistic observation. Jadi Pak Makin luar biasa, dia bisa hidup di situ, live in di situ. Tetapi dia sayangnya tidak ikut di baiat gitu. Nah, kalau mungkin akan lebih canggih emiknya muncul, Pak Makin bisa di baiat di situ. Karena salah satu kekhasan dari perspektif antropologi yang berbeda dengan teologi, atau saya sering sebut yang lebih ekstrim adalah kalau kita pandang agama ada dua perspektif. Perspektif kita sebagai penganut dan perspektif kita sebagai peneliti. Kalau kita sebagai penganut, selalu ukurannya adalah wahyu, benar salah itu adalah teks dari kitab suci itu. Tetapi kalau kita jadi peneliti, etnografer, antropolog, masuk ke dalam masyarakat, komunitas agama, bahasa ekstrimnya itu kantongi dulu iman kamu. Kamu baru bisa masuk, baru bisa melakukan apropriasi, kamu bisa berempati terhadap kehidupan di situ. Nah, kalau antropolog yang ekstrim, tapi saya tidak pernah melakukannya juga, saya takut juga iman saya nanti jadi pudar gitu. Itu ya menggunakan yang naturalistic observation. Jadi kalau perlu Pak Makin jadi
suaminya Lia Eden, jadi malaikat Jibrilnya. Nah itu akan lebih menarik lagi buku ini nanti, mengupas sampai dia berempati pada sisi dalam, memikirkan apa yang dipikirkan oleh Lia Eden itu dan merasakan apa yang dirasakan oleh Lia Eden itu, dan juga komunitas penganut agama-agama itu. Nah kebijakan pemerintah kita itu cenderung dihegemoni tadi oleh karakter apa yang ada pada world religion atau agama-agama besar, di mana konsep Tuhan itu monoteistik. Agama itu atau kepercayaan itu harus punya kitab suci tertulis. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman di Dayak Kaharingan, karena dia ingin mencatatkan agar Kaharingan dicatat dalam KTP resmi. Kemudian mereka membuat sebuah kitab namanya Panaturan. Tetapi ketika saya ke Dayak Lok 1, saya tanyakan, apakah Anda kenal Panaturan? Dia bilang tidak. Itu kitab suci Anda. Enggak, agama saya itu tidak ditulis. Kalau agama saya ditulis dalam kitab suci, itu malah bukan jadi agama asli saya. Karena kata dia, kitab saya itu di hati, bukan ada ditulis. Kalau kitab yang ditulis itu adalah kitabnya orang-orang Islam, katanya. Nah itu yang membedakan justru. Tetapi mereka tidak mungkin menuntut ketika konsep dari keagamaan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh negara. Nah itu problem yang mengapa selalu munculnya aliran, munculnya new religious movement selalu berhadapan dengan politik keagamaan pemerintah, dan muncul kemudian problem penyesatan, penodaan dan sebagainya. Nah, perdebatan juga mulai muncul ketika aliran-aliran kepercayaan itu mulai berkembang setelah kemerdekaan. Jadi banyak perdebatan tentang apakah ketuhanan itu sama dengan agama. Kalau saya percaya saja pada Tuhan, tidak usah menganut salah satu agama, apakah saya bisa dinyatakan saya sesuai dengan Pancasila? Apakah agama sejajar dengan kepercayaan? Kalau secara antropologis dengan perspektif Pak Al-Makin jelas, tetapi secara perspektif dari negara itu berbeda. Apakah kepercayaan sejajar dengan kerohanian, dengan kebatinan dan sebagainya? Itu selalu saja sampai sekarang jadi perdebatan yang luar biasa. Apalagi kemudian sampai saat ini tuntutan-tuntutan dari beberapa aliran kepercayaan agar mereka bisa mendapatkan hak-hak publik sebagaimana agama-agama yang lain yang disebut dengan agama-agama resmi itu terus saja itu berlangsung sampai saat ini ya. Nah ada beberapa tadi Pak Yuli Kotir sudah bicara tentang mengapa Indonesia itu selalu saja muncul dan berkembang aliran kepercayaan baru. Secara sosiologis sudah dijawab. Saya mencoba untuk mencermati apa yang ditulis oleh Pak Al-Makin. Paling tidak ada 3 persoalan. Kenapa agama baru selalu muncul di Indonesia itu? Pertama, reaksi terhadap agama-agama mapan, official religion atau agama-agama resmi. Jadi agama-agama PAN, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu dianggap lebih mementingkan dogmatisme dan ritualistik saja ya. Jadi pendekatannya statis pada pendekatan terhadap masyarakat, aspek sosiologis itu sangat statis. Tidak ada dia kontekstual dengan hukum perubahan. Dan sikap fanatis yang hanya mengagungkan pada kebesaran masa lalu saja. Itu yang disebut dengan dogmatisme dan ritualistik dari agama-agama mapan itu. Nah, munculnya agama-agama baru termasuk Lia Eden dengan Salamullah itu sebenarnya juga menggugat persoalan itu. Yang kedua adalah reaksi terhadap modernitas ya. Muncul kemudian lokalitas agama. Saya nggak tahu apakah kemudian munculnya Islam Nusantara itu juga bagian dari gempuran
modernitas dan sebagainya, agar warna-warna lokalitas keindonesiaan Nusantara itu juga muncul dalam religiositas masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah reaksi terhadap perkembangan zaman, di mana agama-agama mapan itu tidak mampu membuktikan dirinya menjawab berbagai persoalan karena pandangan teologi yang seringkali sempit ya. Pengetahuan hanya pada harfiah kitab suci saja, pada tekstual saja, tidak bisa mengkontekstualisasikan dengan persoalan yang lain. Mungkin masalah-masalah tentang Ahok dan sebagainya itu bagian dari itu ya. Nah, sekarang catatan khusus saya tentang buku Pak Al-Makid ya. Pertama, salah satu yang dikemukakan oleh Pak Al-Makid dalam buku ini yang saya garis bawahi tebal adalah tadi mungkin moderator sudah menyinggung bahwa kebijakan negara terhadap perkembangan agama ini tidak memihak pada agama-agama lokal. Diberi bonus, Mbak. Jadi begini, mungkin perlu dijelaskan sebenarnya ini jadi pertanyaan juga untuk Pak Al-Makid. Secara internal agama-agama itu harus mencoba merumuskan bagaimana doktrin mereka terhadap agama yang lain. Nah, kalau saya lihat misalnya di halaman 153, doktrin Salamullah itu agama sebelumnya gagal. Nah, ini menjadi persoalan yang kontradiktif ya. Apakah ketika Salamullah kemudian menjadi agama yang diakui oleh pemerintah, kemudian yang lain menjadi sesat? Ini menjadi kontradiktif lagi. Ini yang sering menjadi persoalan para aktivis HAM ketika mereka menyatakan harus ada kebebasan agama. Tetapi sebuah agama baru yang muncul kadang-kadang juga punya doktrin yang bisa saja dia menyesatkan agama lain. Jadi menjadi bolak-balik begitu terus. Nah, itu yang menjadi catatan saya. Kemudian yang lain, konsep-konsep keagamaan seperti Salamullah, Yaed dan juga aliran kepercayaan itu sebenarnya orientasinya lebih ke dalam, internal. Nah, masyarakat Indonesia itu religiusitasnya religiusitas yang ambigu. Dia sufi tetapi masih ingin hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, sama saja kan, aliran kepercayaan itu orientasinya ke dalam, tetapi dia menuntut hal-hal yang sifatnya lahiriah. Nah, ini menjadi problem tersendiri, terutama kalau nanti Pak Al-Makid menjadi Menteri Agama ya. Ini harus dirumuskan secara. Nah, terakhir apa yang perlu kita sampaikan dari buku Pak Al-Makid? Saya setuju bahwa kita perlu redefinisi agama dalam konteks keindonesiaan. Dan definisi ilmiah mungkin juga perlu masuk dalam definisi agama dalam konteks Nusantara ini. Kemudian kita juga harus merekonseptualisasi kembali hubungan antara agama dengan negara. Kita bisa memilih apakah negara mengatur aktualisasi agama yang berarti kita otoriter, apakah negara memfasilitasi saja, mungkin ini dulu begitu ya, memfasilitasi aktualisasi agama, atau negara absen sama sekali, yang ini akan mungkin menjadi liberal sama sekali. Nah, ini yang pilihan-pilihan yang mungkin menarik ketika kita membedah bukunya Pak Al-Makid. Terima kasih, selamat untuk Pak Al-Makid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.